siap buat ngobrol bareng saya, Arifat Rizky. Dan ya, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani teman ngobrol yang sangat keren banget dan pastinya akan memberikan informasi yang menarik buat hari ini. Namanya itu Karisma Protai. Halo Risma, apa kabar? Gimana nih minggu? Halo isi mingguku sih lumayan ya. Semoga pendengar minggunya senang. Aku senang banget sih kalau kamu undang ke sini. Bisa ngobrol santai. Apalagi ini pembahasannya dekat banget sama kita ya. Tentang apa tadi? Kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaannya. Ini kadang topiknya sering dianggap berat ya, padahal mah penting banget sih. Iya, betul banget Risma. Aku juga pengen banget ngobrol tentang wawasan kebangsaan ini, tapi santai aja gitu, karena kita semua kan dekat, biar merasa dekat, gak canggung gitu. Dan merasa kalau wawasan kebangsaan itu penting banget buat kita bahas. Tapi kita bahasnya pakai cara yang anak muda tahu gitu loh. Nah, jadi langsung kita mulai aja ya. Gimana sih kalau menurut kamu cara simpel supaya anak muda kayak kita itu bisa mulai cinta sama Indonesia tapi tanpa harus pakai kata-kata yang berat, karena kan kita maunya ngobrol santai aja gitu. Oke. Jadi menurut aku itu cinta itu nggak bisa dipaksakan ya. Cinta itu harus apa? Munculnya itu karena kebiasaan gitu. Jadi kayak aku waktu ikut kerja bakti di tempat aku itu, di situ aku mulai sadar kalau Indonesia itu punya banyak cerita dan perjuangan yang harus kita jaga bareng-bareng. Jadi aku saranin mulai dari hal kecil dulu aja, kayak belajar sejarah secara asli, ikut kegiatan sosial atau ngobrol dengan teman dari berbagai latar belakang. Dari situ perasaan cinta itu bakal tumbuh. Betul banget, cinta nggak bisa dipaksa. Betul banget. Jadi kalau pengalaman langsung itu emang paling nempel di hati. Nah, kalau ngomongin soal dasar negara, Pancasila adalah dasar negara kita atau fondasi utama negara kita nih. Kalau menurut kamu, apakah nilai-nilai Pancasila itu masih pas dan penting buat zaman sekarang yang serba digital ini kan? Ya sih, menurut aku Pancasila itu malah makin penting. Malah makin relevan juga. Pancasila itu kayak guideline hidup yang nggak kaku. Nilai-nilai kayak gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial itu terus dibutuhin. Apalagi di era serba cepat yang kayak bilang tadi ya. Kadang bikin kita lupa cara saling menghargai. Pancasila itu sebenarnya fleksibel dan aku yakin kalau disampaikan dengan cara yang menarik dan sesuai zaman, anak muda pasti bisa nangkep betul maknanya. Karena sebenarnya nilai-nilai itu kan dasarnya cuma pengen kita hidup itu dan saling bantu. Hal yang sampai sekarang juga paling penting itu, paling dibutuhkan. Oh, jadi sebenarnya anak muda itu nggak jauh-jauh dari nilai-nilai itu ya? Iya, betul banget. Tapi aku kadang kok lihat ya, banyak yang hafal Pancasila tapi kurang dalam menerapinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut kamu, gimana sih cara mudah dan nyata buat kita supaya bisa melakukan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya sih, aku juga sering lihat yang sama. Tapi aku percaya kok bahwa ngapalin itu nggak harus langsung dari hal yang besar. Mulai dari hal kecil aja dulu. Misalnya pas lagi sekolah nih, coba deh menghormati teman walaupun dia beda pendapat. Jangan suka nyebarin gosip buruk atau dengan cara bantu-bantu teman yang kesusahan. Misalnya aku sendiri nih sering cerita ke teman-teman kalau kejujuran itu salah satu bagian dari Pancasila. Terus pas aku ikut organisasi, aku usahain untuk selalu fair dan mengutamakan kepentingan bersama. Itu aku anggap sebagian dari mengamalkan nilai keadilan sosial. Kalau dilakukan setiap hari ya, itu akan jadi kebiasaan yang bikin kita makin menghargai nilai dasar dari Pancasila itu. Keren banget ya jawabannya. Sebenarnya hal-hal itu tuh yang paling kena dan paling gampang dilakukan. Nah, ngomongin soal semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kamu sendiri gimana sih menerjemahkan kalimat itu di kehidupan sehari-hari? Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu buat aku artinya kayak kita boleh beda-beda, boleh beda budaya, bahasa, agama ataupun kebiasaan itu.
Tapi kita tetap satu Indonesia yang harus saling menghargai dan hidup berdampingan dengan damai. Makanya di lingkungan sosial aku usahain untuk selalu terbuka dan gak gampang ngejudge orang yang berbeda. Aku malah jadi belajar banyak dari mereka. Misalnya waktu aku ikut acara budaya di temanku ya, di daerah temanku, itu aku jadi tahu betapa berwarnanya Indonesia sebenarnya. Jadi kalau kita terbuka keberagaman itu bisa jadi kekuatan, bukan alasan buat kita berpisah. Keren banget jawabannya. Iya, aku juga merasa kalau pengalaman itu hal yang berharga banget. Sekarang kita bisa sedikit soal Undang-Undang Dasar 1945 yang udah beberapa kali diamandemen. Kalau kamu lihat gimana sih peran amandemen itu dalam menjaga wawasan kebangsaan kita? Ya, aku lihat amandemen itu suatu kebutuhan supaya UUD 1945 itu bisa terus menyesuaikan sama perkembangan zaman. Tapi yang penting menurut aku itu semangat kebangsaan dan nilai-nilai dasar yang tertulis di UUD itu harus tetap dijaga. Jangan sampai hilang atau dikesampingkan. Mungkin kayak aturan dan pasal-pasal yang berubah. Tujuannya itu supaya negara kita makin maju dan adil. Tapi kita tetap mengingat akar sejarah dan cita-cita bangsa. Amandemen itu salah satu cara supaya kita tak ketinggalan zaman. Tapi nggak lupa juga tujuan utama dari bangsa kita itu. Tadi amandemen itu penting ya buat kita ya. Kan kamu bilang kalau amandemen itu penting buat menyesuaikan zaman, tapi tetap harus jaga semangat kebangsaan dan nilai-nilai dasar. Aku setuju banget sih sama hal itu, karena perubahan itu memang perlu, tapi jangan sampai melupakan jati diri bangsa kita sendiri. Ngomong-ngomong soal itu, kalau kita lihat ke dalam UUD 1945, menurut kamu hal apa sih yang paling penting kita tahu sebagai warga negara? Menurutku, aku ambil dari pasal 21 ayat 1 itu penting banget menurutku ya. Karena di situ dijelasin kalau semua warga itu punya kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi nggak boleh ada diskriminasi. Terus juga pasal 30 itu tentang kewajiban bela negara. Tapi yang paling penting itu bukan cuma isi pasalnya, tapi gimana kita benar-benar sadar dan mau lakuin itu di kehidupan sehari-hari. Misalnya cinta tanah air nggak perlu soal alat senjata kayak perang itu enggak ya. Tapi juga soal jaga persatuan, nggak gampang terpecah belah dan ikut bangun bangsa dengan cara kita masing-masing. Iya ya, ternyata cinta air itu kalau dilihat itu sebenarnya bentuknya luas banget ya. Dan di situ aku jadi mikir, menjaga persatuan itu kelihatannya sederhana, tapi tantangannya itu besar. Nah, kalau kamu lihat sekarang, apa sih tantangan paling berat buat kita supaya NKRI itu tetap kokoh dan nggak gampang goyah? Itu kayaknya tantangan terbesarnya itu justru dari bagaimana kita menyikapi perbedaannya. Kalau nggak bisa nerima atau ngerti perbedaan itu bisa jadi awal dari perpecahan bangsa kita ya. Apalagi sekarang zaman digital, itu info hoax sama ujaran kebencian itu cepat banget buat nyebar. Kalau kita nggak kritis bisa jadi korban kita. Jadi kita harus jaga toleransi dan bijak dalam memilih informasi. Benar banget, benar. Banyak konflik itu kan awalnya cuma dari miskom atau info yang nggak jelas kayak hoax yang banyak tersebar di internet itu. Dan di situ pendidikan punya peran yang besar buat membentuk cara berpikir yang kritis dan terbuka. Kamu sendiri ngerasa pendidikan itu udah cukup gak sih buat membentuk itu? Itu mulai kelihatan sih, terutama di sekolah dan kampus itu ya. Sekarang udah banyak program atau kegiatan yang ngajarin tentang toleransi, solidaritas, dan hidup bareng dalam keberagaman. Menurut aku itu penting, karena lewat pendidikan kita bukan cuma belajar teori, tapi juga belajar menjadi warga negara yang baik. Nah, sekarang kita kan hidup di era yang serba digital, dan anak muda tuh nggak bisa lepas dari media sosial ya, kayak kita juga kayak gitu. Kamu lihatnya gimana? Pengaruh media sosial ke semangat kebangsaan kita itu sekarang lebih ke arah positif atau malah justru ke negatifnya? Menurut aku ya, medsos itu ibarat dua sisi koin. Kalau dipakai buat hal yang positif, itu bisa banget buat jadi alat nyebarin nilai kebangsaan, saling mendukung, dan edukasi. Tapi kalau disalahgunakan, bisa jadi sarang hoax juga. Sarang
yang positif, bukan malah ikutan nyebar hal-hal yang nggak penting, merusak juga, jangan sampai itu. Ya, kadang hal kecil yang kita pakai itu bisa punya dampak besar ya. Nah, ngomong-ngomong soal hal kecil, menurut kamu apa sih hal paling sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari buat menjaga semangat perusahaan? Itu simpel sih ya. Yang paling gampang nih, itu jangan ngejudge orang lain dulu. Terus rajin verifikasi sebelum sebarin informasi, apalagi di internet itu. Juga ikut kegiatan sosial walau kecil-kecilan. Itu udah bentuk cinta bangsa kok. Dan hal kecil tapi kalau dilakukan bareng-bareng dan konsisten, dampaknya itu bakal besar banget. Ya, kadang kita harus melakukan hal besar, ya, hal kecil dulu. Tapi kadang orang juga mikir kalau harus melakukan hal besar dulu untuk bisa berkontribusi. Padahal kan hal-hal kecil kayak tadi yang kamu sebutin itu juga punya arti kan. Tapi kalau lihat realitas sekarang, anak muda tuh cenderung makin peduli atau makin cuek ya soal isu-isu kebangsaan. Kalau menurutku sih banyak juga yang peduli, cuma kadang penyampaiannya aja yang kurang nyambung sama dunia mereka. Jadi bukannya apatis, tapi belum bicara yang pas aja. Makanya penting banget ada pendekatan yang relevan, kayak lewat kontennya ringan, video singkat, atau podcast santai kayak gitu, supaya mereka bisa lebih relate dan tergerak. Iya benar juga. Jadi kita itu harus cari cara buat ngajak mereka itu terlibat ya. Nah kalau bicara soal terlibat langsung ini, menurut kamu gimana sih peran nyata anak muda kayak kita ini dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan? Itu bisa kita mulai dari diri sendiri. Jadi kita bisa jadi pribadi yang bertanggung jawab, aktif di komunitas dan peduli lingkungan, dan juga jadi contoh yang baik, terutama di dunia digital. Kalau semua anak muda bisa bareng-bareng lakuin itu tadi, aku yakin kok kita bisa jadi kekuatan besar buat jaga bangsa. Sekecil apapun tindakan kita ya, itu kalau positif dan konsisten bisa banget jadi inspirasi buat yang lain. Oke, inspiratif banget jawabannya ya. Jadi semangat kebangsaan itu gak harus tumbuh dari pejabat dulu. Cukup mulai dari hal-hal nyata di sekitar kita. Tapi di era globalisasi yang serba cepat ini, kamu sendiri melihat gak kalau wawasan kebangsaan itu masih relevan atau enggak buat anak muda zaman sekarang? Wawasan kebangsaannya ya, itu masih relevan banget kok. Justru di tengah perubahan yang cepat dan derasnya pengaruh luar, kita itu butuh kompas. Nah, kompasnya itu ya wawasan kebangsaan kita itu. Biar kita tetap tahu siapa diri kita, punya tujuan bersama, dan gak gampang kebawa arus itu. Jadi bukan cuma soal tahu sejarah atau pasal-pasal, tapi gimana kita bisa berkontribusi sambil tetap menjaga jati diri kita. Nah ini nyambung juga buat pertanyaan yang terakhir yang mau saya tanyakan. Di tengah tekanan global dan berbagai tantangan, seberapa penting sih menurut kamu untuk menjaga keutuhan NKRI? Itu penting banget itu. Kalau kita nggak kuat dari dalam, pihak luar itu bakal gampang banget buat masuk dan manfaatin celah buat memecah kita. Jadi keutuhan NKRI itu bukan cuma soal wilayah, tapi juga soal semangat persatuan kita. Dan ini tugas bersama, bukan cuma buat pemerintah ya. Kita sebagai warga negara punya tanggung jawab buat jaga stabilitas dan rasa aman, mulai dari lingkungan dulu bersama. Oke, keren-keren banget ya jawabannya Kak Isma ini. Dari obrolan kita hari ini, menurut teman-teman ada nggak yang mau ditanyain yang sekiranya kurang jelas itu bisa ditanyain? Perkenalkan, nama saya Mas Farihatul Amila, biasa dipanggil Mila. Di sini saya mau bertanya, kan di tengah derasnya arus informasi saat ini dan media sosial yang seringkali banyak disertai hoax atau ujaran kebencian. Nah, menurut kalian bagaimana wawasan kebangsaan itu dapat menjadi benteng untuk menjaga persatuan bangsa saat ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadila Istiqomah, bisa dipanggil Fadila. Dari penjelasan kalian, saya mau bertanya, kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang masih
terasa antara wilayah barat dan timur Indonesia adalah sebuah tantangan nyata. Menurut kalian, bagaimana wawasan kebangsaan memberikan solusi terhadap masalah ini? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus banget dari Kak Mira sama Kak Fadila. Kita tanggapi dulu pertanyaan dari Kak Mira tentang gimana sih wawasan kebangsaan itu bisa jadi benteng di tengah maraknya hoax dan ujaran kebencian yang ada di media sosial dari sekarang ini. Itu pertanyaan yang menurut aku relevan sama zaman sekarang ya, karena di era digital kayak sekarang itu informasi itu emang banyak banget tersebar ya, tapi sayangnya nggak semuanya itu positif dan nggak semuanya juga benar, karena kadang kan orang-orang itu kalau share informasi itu kurang untuk divalidasi kebenarannya. Jadi gimana tanggapan Kak Risma tentang wawasan kebangsaan dalam mengatasi hal ini? Jadi wawasan kebangsaan itu emang ngajarin kita buat utamain kepentingan bangsa. Sebelum nyebarin info ini, kita harus mikir dulu, informasi ini bikin Indonesia makin solid atau malah makin pecah belah nih. Nah, kita juga diajarin buat hargai perbedaan lewat semangat Bhinneka Tunggal Ika yang tadi dijelaskan itu ya. Dan itu penting banget buat lawan konten-konten negatif yang tersebar luas di medsos ini. Iya, aku juga banget. Soalnya kan kalau kita tanah air itu nggak cuma cukup dari lagu, dari nyanyi-nyanyi waktu upacara, ikut upacara setiap hari Senin kayak gitu nggak cukup. Kita juga perlu mengatasi informasi yang akan kita share ke media sosial itu, kita lihat dulu kebenarannya. Itu juga termasuk bentuk dari bela negara. Kalau kata Kak Risma sih saring sebelum sharing ya, itu juga bentuk dari bela negara yang penting banget. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Fadila, itu pertanyaannya juga penting banget tentang gimana sih peran wawasan kebangsaan dalam menghadapi kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Karena faktanya kita juga masih lihat ketimpangan pembangunan yang terasa antara wilayah barat dan timur Indonesia. Nah, gimana pandangan dari wawasan kebangsaan soal ini? Jadi wawasan kebangsaan itu ngajarin kita kalau seluruh wilayah Indonesia itu satu kesatuan ekonomi. Jadi kekayaan dimanapun itu, baik di barat maupun timur ya, itu harus dikelola buat kemakmuran semua rakyat. Makanya pembangunan nggak boleh cuma terpusat di satu daerah aja. Harus ada keadilan sosial dengan kebijakan yang mendorong percepatan pembangunan di wilayah yang masih tertinggal seperti yang ditanyakan tadi. Oke, setuju banget. Dan dari sisi masyarakat, kita juga perlu punya rasa solidaritas yang tinggi melihat kemajuan di daerah lain. Anggap aja itu sebagai kebanggaan bersama, karena kalau satu daerah maju itu sebenarnya kemenangan buat kita semua sebagai bangsa. Oke, karena hari ini tuh menarik banget obrolannya. Menurut saya hal-hal wawasan kebangsaan itu cukup penting buat kita ketahui. Untuk Kak Risma sendiri, terakhir sebelum kita tutup podcast ini, ada nggak pesan khusus buat teman-teman dari luar sana supaya lebih peduli dan bangga sama nilai kebangsaan? Pesanku kayaknya kita mulai dari diri sendiri ya. Jangan anggap remeh hal kecil yang kita lakuin, karena itu bisa jadi inspirasi buat orang lain. Meskipun kamu nggak sadar gitu ya, bakal ada kok yang kadang-kadang kayak ikut-ikutan karena kayaknya ini baik ya. Jadi jangan cuma jadi penonton aja, tapi juga jadi pelaku perubahan. Bangga sama Indonesia itu harus kelihatan dari sikap dan tindakan. Kalau kita semua konsisten dan bersatu, aku yakin banget nih Indonesia bakal makin maju dan makin kuat juga. Dan satu lagi, belajarlah buat saling menghargai perbedaan, karena justru dari situ kekuatan kita sebagai bangsa bakal muncul. Nah, keren banget ya pesannya itu. Terima kasih banget ya Kak Risma hari ini. Obrolannya itu benar-benar ngasih insight dan semangat baru buat kita semua. Semoga makin banyak anak muda yang ikut bergerak dan peduli sama masa depan bangsa ini. Oke teman-teman, sekian
obrolan kita hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat dan penyemangat buat kita semua untuk terus menjaga nilai-nilai kebangsaan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat dan tetap cinta Indonesia. Terima kasih. Audio Jungle.